Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang berhubungan dengan pemilu, yaitu politik uang. Kalau ada yang iming-iming uang, terima, tapi pilih sesuai hati nurani. Pernyataan ini tentu tidak asing bagi kita yang mengikuti perkembangan pemilu 2024. Pernyataan ini kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat. Beberapa pihak menilai bahwa pernyataan tadi adalah pernyataan yang realistis karena semua orang pasti butuh uang kan. Tetapi sebagian juga menilai bahwa pernyataan tersebut terkesan menormalisasi adanya politik uang. Maka mari kita bahas apakah sebenarnya politik uang termasuk sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan dilarang berdasarkan undang-undang. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tindak pidana pemilu atau pemilihan umum tertuang dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tindak pidana pemilihan umum adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tindak pidana pemilu dapat dimasukkan dalam kategori pidana khusus, yaitu pidana pemilu dan pelanggaran, baik yang diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ada 3 pihak yang dapat disangkakan dalam tindak pidana pemilu. Yang pertama, penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan pemerintah. Yang kedua adalah peserta pemilu seperti partai politik, caleg DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga adalah masyarakat sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pemilih dan tim sukses. Salah satu tindak pidana pemilu yang paling banyak disoroti adalah tindak pidana politik uang. Pada tahun 2019 terdapat 361 putusan pengadilan yang memutuskan adanya tindak pidana politik uang. Politik uang telah menjadi masalah tahunan di setiap pemilu dan pilkada di Indonesia. Bahkan politik uang dalam pemilu di Indonesia dicatat mencapai 30%. Hal tersebutlah yang menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga dengan tindak pidana politik uang di pemilu terbanyak di dunia. Larangan politik uang tertuang dalam pasal 278 ayat 2, 280 ayat 1 huruf J, 284, 286 ayat 1, 515 dan 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 280 ayat 1 huruf J mengatur bahwa penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa politik uang tersebut bertujuan agar peserta pemilu tidak menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, atau agar memilih pasangan calon tertentu, memilih partai politik tertentu, dan atau memilih calon anggota DPD tertentu. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka Komisi Pemilihan Umum atau KPU dapat mengambil tindakan, yakni berupa pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dari daftar calon tetap, atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota sebagai calon terpilih. Sementara pasal 286 ayat 1 mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, pelaksana kampanye dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih. Yang dimaksud dengan menjanjikan dan atau memberikan adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Adapun yang dimaksud dengan materi lainnya itu tidak termasuk barang-barang pemberian yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain seperti kaos, bendera, topi, atau atribut lainnya, serta biaya atau uang makan dan minum kepada peserta kampanye, biaya atau uang transport peserta kampanye, kemudian juga biaya atau uang pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas,
dan atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU. Pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif berupa pembatalan sebagai pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Pelanggaran dimaksud terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut tidak menghilangkan sanksi pidana. Untuk sanksi pidana sendiri dalam politik uang itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah pasal 523 ayat 1 yang mengatur bahwa setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf J, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Kemudian di pasal 523 ayat 2 mengatur terhadap setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, disanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Artinya jika dilakukan pada masa tenang. Sedangkan di pasal 523 ayat 3 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Artinya ini spesifik mengatur ketika dilakukan politik uang di hari H pemilihan umum. KPK menilai bahwa politik uang menjadi ancaman serius menjelang pesta demokrasi pemilihan umum 2024. KPK melalui program Hajar Serangan Fajar mengimbau masyarakat ikut mengawal pemilu dengan menentang dan menolak praktik politik uang yang dapat menjelma menjadi korupsi. Pemirsa, demikian tadi pembahasan mengenai politik uang. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!